Dr. Firman Montako, dosen ilmu hukum agraria Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, turut menyoroti konflik sengketa antara para pedagang di gedung Pasar 16 Ilir dan pengelola gedung PT Bumi Citra Liyarti. Terkhusus konflik yang muncul berawal soal perbedaan pandangan perihal status dari kepemilikan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Bagi pengelola PT BCR tak terkecuali pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Perumda Pasar Palembang Jaya memandang SHM SRS yang dimiliki pedagang itu telah habis, mengikuti hak guna bangunan dari pengelola berjumlah sebelumnya yang juga telah habis sejak 2016 lalu. Sementara pihak pedagang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Gedung 16 Ilir melihat SHM SRS tak memiliki batas waktu. Lalu seperti apa pandangan Dr. Firman Montako melihat permasalahan yang tengah melibatkan para pedagang dan pengelola dari gedung Pasar 16 Ilir? Menurut dosen ilmu hukum Unsri itu, dia tak menampik SHM SRS memiliki hubungan dengan HGB dan ADA. Sebelumnya jauh menjabarkan, Firman menggarisbawahi hak kepemilikan atas satuan ruang terdiri dari penguasaan permukaan tanah, penguasaan di bawah tanah, dan penguasaan di atas tanah. Yang dimaksud Firman dalam penjelasannya adalah manusia sebagai subjek hukum dan dalam berbangsa manusia membentuk pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah harus atau berbadan hukum semestinya bergerak ke arah mensejahterakan masyarakat. Terlebih kata Firman, dalam hukum adat pun dalam permasalahan sengketa semacam ini dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dengan begitu menurut Firman, semestinya dalam proyek revitalisasi semacam ini pemerintah perlu ada musyawarah yang menyeluruh antara pemilik SHM SRS tersebut. Oleh sebab itu, menurut pandangan Firman, yang dimiliki masyarakat itu bersifat tanpa batas. M itu mengikuti HGB, Pak. Saya MRHS mengikuti HGB. Kalau tanggapan kita dari selaku pakar hukum dari Universitas Sriwijaya seperti apa gitu, Pak? Jadi begini pertanyaan saya. Sebenarnya SHM itu kalau dikatakan tidak ada hubungan dengan HGB ada. Tetapi ada juga hubungan lain, ya, yang langsung antara pemilik satuan rumah susun, ya, itu dengan tanah. Itu disebut dengan hubungan magisterius yang meliputi tanah yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa setiap penguasaan tanah itu kalau terdapat dua pihak, ya, mereka harus bermusyawarah. Kalimatnya. Jadi yang disebut SHM itu sebenarnya adalah pemilikan satuan rumah susun. Terdiri dari pertama, kalau kita bicara tanah, ada penguasaan permukaan tanah, ya, ada penguasaan bawah tanah, ada penguasaan di atas tanah. Sedangkan satuan rumah susun itu adalah pemilikan ruang di atas tanah beserta bangunannya, ya, itu masalahnya. Yang didasarkan pada hubungan magisteriusnya. Artinya begini, manusia itu subjek hukum, ya. Kita bersatu sebagai bangsa, ya. Nah, kemudian Tuhan karuniakan tanahnya kepada semua bangsa, ya. Karena bangsa ini punya otak, manusia punya otak, membentuk namanya negara, ya. Negara kemudian membentuk lagi namanya pemerintah, ya. Artinya kedaulatan atas agraria itu tetap ada pada rakyat, karena karunia Tuhan itu dikuasakan, dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita berarti bicara mengenai rakyat Indonesia, gitu, ya, Indonesia. Nah, apa yang dipesankan Tuhan? Kamu pergunakanlah permukaan bumi ini dengan adil, terutama kepada manusia. Silakan kamu membentuk badan hukum, tapi tujuannya memfasilitasi agar manusia bisa mencapai kesejahteraannya, gitu, ya. Artinya semua penguasaan oleh badan hukum, ya, terutama badan hukum publik, itu harus terarah pada bagaimana
usaha untuk mencapai ke sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, itu masalahnya. Artinya jika terjadi yang disebut, misalnya saya kasih contoh revitalisasi pasal 16 itu ya, misalnya saya kata, maka di situ pemegang hak pengelolaan sebagai badan hukum publik ya harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Artinya kesejahteraan pemiliknya. Itulah yang menyebabkan dalam hukum adat dikenal dengan azas yang disebut optimalisasi pemanfaatan tanah. Artinya sebidang tanah itu harus bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi tidak bisa pemerintah daerah punya tujuan sendiri, ya, pemilik bangunan sendiri tidak bisa. Makanya di dalam hukum adat itu sangat dianjurkan untuk bermusyawarah, ya. Nah, dan itu yang melahirkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Rumah Susun, ya, antara pemilik hak pengelolaan yang berhak mengeluarkan hak lainnya, ya, harus bermusyawarah dengan pemilik satuan rumah susun. Apabila bangunan itu ingin misalnya diubah, direvitalisasi dan sebagainya, ya. Oleh karena itu sangat aneh kalau keinginan rakyat sebagian besar manusia ya berbeda dengan keinginan badan hukum publik yang memiliki hak atas tanah itu. Karena begini, hak atas tanah yang disebut dengan hubungan magis religius itu tidak hanya mencakup tanah yang terdaftar, tapi juga meliputi tanah yang tidak terdaftar. Ada 6 value yang harus diingat dalam cakupan hubungan magis religius itu, ya. 1, ya, yang disebut kedaulatan. 2, posisi, ya. 3, hukum. 4, ekonomi, ya. Kelima, hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Saya lupa yang satu lagi, ada 6 hubungan. Itu merupakan kesatuan nilai. Kesatuan nilai itu yang harus diemban dalam rangka mengelola, memanfaatkan tanah. Terutama ini oleh badan hukum publik yang katanya tujuannya dibentuk itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi agak aneh kalau seandainya ada badan hukum publik yang punya visi dan misi yang menyimpang bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Itu masalahnya. Jadi kita harus pahami bahwa satuan rumah susun itu adalah hak yang bersifat tanpa batas waktu. Ya, kalau secara formal dia bicara, secara formal ini ya, dia bicara mengenai pemilikan atas ruang atas bumi, ya, beserta bangunannya. Tetapi secara material, ya, pemilik satuan rumah susun itu karena dia manusia, maka dia punya hubungan magis religius dengan tanahnya. Oleh karena itu, yang mengelola, yang memanfaatkan hak atas tanah, ya, untuk satuan rumah susun, apalagi lembaga hukum publik, ya, harus bermusyawarah dengan pemilik satuan rumah susun itu. Negosiasi, entah mau ganti rugi, entah penambahan kalau direvitalisasi, dipersilakan. Karena itu adalah jiwa hukum Indonesia, ya. Jadi jangan kita berkata ini habis hak guna bangunannya habis pula. Enggak begitu hubungan, karena ada hubungan yang disebut magis religius itu. Sedangkan bukti hak itu secara komoditi, secara ekonomi hanya 2. 1 aspek ekonomi, 2 aspek hukum. Tapi aspek lain yang 4 nggak masuk dia. Sedangkan posisi Tim Liputan Sumsel Abdi TV melaporkan.